Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutariah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang aksi nyata ini yaitu sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Tujuan aksi nyata ini yang pertama menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tolak ukur terlaksananya aksi nyata ini yang pertama, tersusunnya keyakinan atau kesepakatan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 2. Siswa mampu melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar dan tanpa paksaan. 3. Siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten. Lini masa tindakan yang sudah saya lakukan, yang pertama, menghadap kepala sekolah, memaparkan tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama dengan rekan guru. Kedua, berkolaborasi dengan guru lain untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. 3. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. 4. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Berikut dukungan yang dibutuhkan untuk terlaksananya budaya positif. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid untuk dapat bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. Yang kedua, sarana dan prasarana yang mendukung. Ketiga, dukungan orang tua dalam pelaksanaan budaya positif di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik saja? Baik. Alhamdulillah. Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hari ini karena pertemuan kita yang pertama, kita mau menyusun keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nanti akan kita sepakati bersama dan dijalankan bersama sebagai sebuah keyakinan kelas kita. Contohnya, tidak boleh makan minum saat pembelajaran, seperti itu, ya. Jadi semuanya nanti kalian menulis keyakinan kelas yang kamu inginkan. Misalnya Erika menulis apa, Vito menulis apa, seperti itu ya. Nanti kita tempel pada kertas post-it dan tempelkan di sini. Nanti dibaca semuanya. Kemudian setelah terkumpul ada beberapa, boleh dari satu siswa itu menuliskan 1, 2, atau 3. Oke? Nanti bisa menuliskan kemudian ditempel pada kertas post-it. Nah, setelah nanti kita kumpulkan kesepakatan yang telah kita buat, kemudian nanti kita rundingkan, disepakati, dimufakati. Apa yang kita sepakati bersama untuk dijadikan kelas keyakinan kelas kita. Seperti itu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, siapkan
biar kelasnya bersih terus, berarti harus apa? Yuk, sudah selesai kan? Ditambah. Ada yang menuliskan dalam satu pos itu tuh sudah banyak. Ada 2, 3, berapa? Oh 2, ya bisa. Dalam satu post-it, satu keyakinan kelas boleh, tidak harus banyak. Kemudian ditempel atau mungkin dalam satu post-it itu sudah beberapa kalimat keyakinan yang bisa dituliskan, boleh juga. Ayo Ria, kamu ditempel dulu. Oh iya, ditempel dulu. Oh masih ingin nulis lagi? Ya, oke. Yang merasa sudah nih Mas, ditempel Mas. Ya. Tempel sini aja. Sini. Ya. Mau nulis lagi apa sudah cukup? Sudah cukup. Oh ya, oke. Yang lain yang sudah selesai silahkan ditempel ya. Jangan lupa harapan kalian, kelas impian kalian seperti apa dituliskan, biar nanti kita musyawarahkan secara bersama keyakinan kelas yang kita sepakati bersama-sama. Erika sudah? Belum. Yang sudah, ayo kita ditempel. Tidak harus banyak dulu. Misalnya sudah menemukan satu, ditulis, ditempel. Nanti bisa tulis lagi, gitu. Kan masih banyak kertas post-it. Silakan. Ya. Ya, yang lain sudah ada 3 anak ya menempel kertas post-it-nya. Yang lain ditunggu ya. Asar, ya Asar, ditempel Asar, silakan. Ya, yang lain? Oh ya, pensi sudah. Devin juga sudah ya. Kembali. Kembali gak apa-apa, nanti dibacanya kembali ya. Oh iya boleh, udah lihat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Amorogo 1, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan SD Negeri Amorogo 1. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada siang kali ini kita dapat bertemu bertatap muka dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai tugas aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Batam. Pada kesempatan kali ini, dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat, sesi presentasi. Yang kelima, lain-lain. Dan keenam, penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah dapat melancarkan segala aktivitas kita pada hari ini. Sampailah pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta diseminasi, dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri Amorogo 1. Kepada yang terhormat Bapak Selamat Daya SPD SD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Amorogo 01, yang saya hormati juga calon guru penggerak Guru Sudaraya SPDI MPD. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul mendukung program dari calon guru penggerak. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah bisa dengan lengkap menghadiri undangan calon guru penggerak dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini adalah tahapan-tahapan dari calon guru penggerak. Mari semua kegiatan dari calon guru penggerak ini kita dukung semaksimal mungkin. Yang endingnya mudah-mudahan bisa membawa kebaikan, membawa kemajuan kepada SD Negeri Amorogo 01 ini. Sebagaimana slogan dari guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kami berharap guru-guru calon guru penggerak di SD Negeri Amorogo 01
bisa menggerakkan guru-guru yang lain agar bisa ikut menjadi calon guru penggerak. Karena untuk tahap ketiga ke-11 sudah mulai dibuka. Monggo untuk guru-guru yang lain bisa mengikuti langkah dari calon guru penggerak yang sudah mulai belajar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kiranya sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala SD Negeri Amorogo 1 yang telah memberikan sambutannya. Dilanjutkan acara berikutnya yaitu presentasi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya yang paling pintar, tapi di sini saya ingin berbagi ilmu apa yang saya dapat di program guru penggerak, bahwa di modul 1.4 sudah mempelajari budaya positif yang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita, terutama pendidik dan pengajar, dalam menguasai, menuntun, mengarahkan pembelajaran sehingga kita dapat menjadi seorang guru yang teladan bagi murid-muridnya. Sebelum saya paparkan apa itu budaya positif, di sini akan saya tampilkan terlebih dahulu sebuah film yang mengangkat tema budaya positif, sehingga nanti kita akan tahu apa itu budaya positif melalui film ini. Film ini masih bercerita tentang sosok-sosok guru yang memberikan hukuman kepada muridnya. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani, langsung aja, sini tangan kamu. Duduk. Saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan, jam Bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya, ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, jangan ini ya. Jangan mencontoh Dani. Kalau Dani itu ada dia yang lahirkan dia tadi, masih tahu tuh Dani. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu itu bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak.
Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi Udah, Dani, diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, dua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan itu kamu semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lainnya. Perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. ini kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya ganggu. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Gak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Benar kan tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Duduk. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencoba berani datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses kalau seperti itu ke depannya. Stop dulu. Mau bawa mana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Gak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak, sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah. Saya pulang dulu Pak, Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo.
Permisi, Pak. Maaf ya, terlambat. Iya gak apa-apa deh, cepet sebenarnya. Kakak udah terlambat. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah. Nanti diobatin. Ya Kak, ini nanti aku obatin. Udah, kakak berangkat dulu ya. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Mari Pak. Iya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat Mas. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan juga. Baiklah Bapak Ibu, dari film inspiratif tadi itu sudah menggambarkan suatu perjalanan seorang anak yang sekolah dengan masalahnya, kemudian tanggapan gurunya seperti itu. Sebelum saya membahas tentang budaya positif, saya membutuhkan tanggapan dari beberapa guru atau 1-2 guru boleh. Bagaimana tanggapan Bu Lita dulu ya? Menurut Bu Lita, yang dilakukan guru tadi itu bagaimana? Bentuk apa itu? Itu suatu bentuk hukuman ya. Tapi kalau menurut saya seharusnya gurunya itu mendengarkan dulu alasannya kenapa dia terlambat. Terima kasih sekali, betul sekali. Itu hukuman deh Bapak Ibu. Kalau menurut Bu Yamin bagaimana?
situasional nanti akan menurunkan motivasi belajar siswa. Jadi guru harus mendengarkan alasan dari siswa tersebut terlebih dahulu sebelum memberikan hukuman. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan, Bapak Kepala Sekolah? Terima kasih waktunya. Melihat video tadi, saya akan memberi tanggapan antara lain yaitu apapun alasannya, hukuman fisik kepada siswa sangat tidak dianjurkan dan hendaknya ditinggalkan hukuman yang semacam itu. Belum? Ya. Apapun alasannya, hukuman fisik kepada siswa sangat tidak dianjurkan dan hendaknya hukuman semacam ini sudah harus mulai ditinggalkan. Karena hukuman fisik ini hanya akan pertama membuat luka hati anak yang tidak akan hilang selamanya, akan teringat terus selamanya. Apalagi tadi gurunya tidak memberi kesempatan untuk memberikan alasan anaknya tadi. Yang kedua, hukuman fisik hanya akan membuat anak patuh semu. Bukan berarti ia patuh, ia akan meninggalkan atau jera terhadap perbuatannya bukan karena patuh, tapi karena takut. Itu. Selanjutnya, hendaknya guru terbuka, ya, menerima alasan yang disampaikan oleh siswa. Jangan memotong apa yang akan disampaikan oleh siswa. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk 3 Bapak, Ibu, dan Kepala Sekolah yang sudah memberikan tanggapan atas film inspiratif tadi. Betul Bapak Ibu, hukuman itu memang tidak bagus diberikan kepada anak didik kita, tapi kenyataan yang terjadi di dunia pendidikan kemarin mungkin seperti Bu Dita ingat ya, dulu waktu sekolah SD kalau melakukan kesalahan dihukum ya Bu ya, sama seperti sampai sekarang. Pak itu, Pak A, dulu aku pernah dipukul misalnya, seperti itu. Itu akan membekas betul Bapak Kepala ya. Apa yang dilakukan seorang guru apabila bentuknya hukuman itu akan meninggalkan bekas yang menyakitkan. Dari ini kita akan belajar budaya positif bersama-sama. Nanti akan kita pelajari. Jadi hari ini itu berkaitan sekali dengan budaya positif yang tadi sudah dicontohkan seperti itu. Yang pertama yaitu konsep utama modul budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita bahas bersama. Yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol sebagai teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bayangan, ilusi itu kan bukan nyata ya. Ilusi seorang guru itu dapat mengontrol murid. Kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Apakah murid bisa dikontrol oleh kita? Tidak, karena
kontrol itu ada pada dirinya sendiri, bukan orang lain. Yang kedua, ilusi bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang menjadi bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti tadi pada film inspirasi tadi, merasa bersalah karena memang terlambat, seperti itu ya. Tapi apakah itu menguatkan karakternya? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Kalau menurut saya sendiri, tidak. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ada, tapi bukan keseluruhan. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang perlu kita ketahui sebagai pendidik dan pengajar, bahwa kita selaku orang dewasa itu hanya ilusi saja bahwa kita memiliki hak untuk memaksa. Apakah itu betul? Tidak. Kita tidak boleh memaksa. Kita bisanya hanya mengarahkan. Yang kedua, perubahan paradigma ini stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ada kalanya kita menemukan orang yang berpandangan sama, tapi kenyataannya banyak yang justru bertentangan atau tidak sama dengan kita. Untuk teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya, berarti memang kita tidak sama. Kita harus mampu untuk memahami perbedaan di antara kita dan orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu tidak pasti. Contoh tadi dalam film ilustrasi, perilakunya buruk menurut Pak gurunya, datang terlambat. Ternyata itu ada alasannya. Kemudian untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Betul ya Bapak Ibu? Walaupun telat, tapi itu dia memiliki alasan dan tujuan. Seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Apakah jenengan dikontrol orang lain? Tidak. Melakukan sesuatu memang sesuai dengan kontrol diri kita. Memang ada sedikit contoh. Kita berangkat pukul 7 sampai sekolah. Itu pertama pasti ada dorongan dari kedisiplinan atau peraturan. Tapi apabila kita tanamkan bahwa itu suatu kewajiban atau kesepakatan yang sudah kita buat, berarti memang kita harus mampu mengontrol diri kita untuk datang tepat waktu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini biasanya terlihat ada orang tua yang melakukan bujukan gagal, membujuk anaknya, terus endingnya pasti memaksa. Betul, seperti itu. Kalau untuk teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti yang akan kita pelajari. Kemudian yang keenam, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrolnya, model berpikir menang seperti itu. Dilanjutkan yang kedua, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah tinggi sekali itu. Setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Itu dari Dr.
dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Terima kasih. Ini kebajikan universalnya. Yang kita pelajari terus adalah untuk profil pelajar Pancasila, karena kita memang mengedepankan pendidikan karakter. Nah, disiplin positif. Disiplin positif itu bagaimana? Disiplin yang seperti apa? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Misal, seperti tadi pada film, disiplin harus datang tepat waktu. Tapi yang dilakukan oleh Dani tadi dianggap tidak disiplin. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan budaya positif ini membangun motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak tersebut, bukan suatu ketakutan apabila nanti tidak disiplin akan mendapat hukuman. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini Bapak Ibu Guru, sepertinya tugas berat kita untuk bisa mengarahkan agar anak muncul motivasi intrinsiknya. Jadi dia bergerak atau dia melakukan kegiatan tanpa adanya ancaman, hukuman, sogokan, terus apalagi namanya pujian. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, ternyata kita memberikan pujian pun itu tidak boleh. Kenapa? Nanti kita akan bahas di sini. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Semua manusia sama, memiliki 5 kebutuhan ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kebebasan. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya, kebutuhan penguasaan dan kebutuhan kesenangan. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar ialah ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya. Ini sering kita jumpai ya Bapak Ibu. Kadang anak-anak menurut kita usil sekali seperti itu ya. Nah, ternyata seperti itu termasuk pada kebutuhan bertahan hidup. Karena diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Mungkin ada alasan tertentu, dia tidak sarapan atau tidak membawa bekal uang untuk jajan, seperti itu. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima kasih. Pada umumnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima ini ingin disukai. Berarti cocok bocah ini mencari perhatian seperti itu. Mereka juga akrab dengan kedua orang tuanya. Biasanya mereka akan semangat
untuk belajar karena suka pada gurunya. Teman sebayanya sangat penting bagi mereka. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Contoh kasusnya yang terjadi di sekolah, ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman ataupun gurunya, itu juga sering sekali kita jumpai. Ternyata mereka butuh diperhatikan, butuh kasih sayang. Ini yang sedang dialami Bu Nita ya. Contoh saja itu. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal tertentu. Dan ini kalau sudah seperti ini biasanya anaknya sulit untuk diatur karena mereka memiliki beberapa pilihan. Contoh kasus di sekolah dasar ialah anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa milik teman lain yang terasa menggiurkan, atau dia itu pingin pilihannya berbeda, tidak seperti yang dia punya. Kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Contohnya, mereka suka permainan, mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu. Contoh kasus, ketika ada anak yang senang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal itu terlihat lucu. Nah, jadi dia itu suka mengganggu karena ingin melihat orang lain terlihat lucu. Semakin temannya marah, semakin temannya mungkin nangis, dia senang sekali. Ini hanya untuk sebuah kesenangannya dia, dan itu memang betul-betul ada dan sering kita jumpai. Yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk penguasaan. Penguasaan merupakan kebutuhan pengakuan atau kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan. Ingin diakui seperti itu. Contoh kasus dalam penguasaan atau power ialah apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut, seolah dia jago sendiri, seperti itu ya. Nah, ini ternyata hanya kebutuhan penguasaan. Jadi anak-anak itu memang membutuhkan aku loh yang berkuasa, seperti itu. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri ini karena ia takut dihukum. Banyak apa tidak Bapak Ibu kita jumpai murid itu melakukan kegiatan karena takut dihukum. Bagaimana kita? Ada contohnya? Contohnya ya dia sering saat itu ya melakukan kesalahan atau dihukum, terus kadang melemparkan ke orang lain. Oh iya betul. Ada lagi ini yang biasa dilakukan. Kalau di sekolah dia mau sholat, ya ada. Nah, itu karena takut dioyak-oyak sama bu guru agamanya. Tapi kalau sampai di rumah, apakah dia mengerjakan? Kalau ditanya tidak bu guru, seperti itu. Dan itu sudah biasa. Karena kalau ditanya apa alasannya di rumah tidak mengerjakan sholat, tidak ada yang mengingatkan atau menyuruhnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Contohnya imbalan berupa pujian atau uang. Ya, ini merupakan motivasi ekstrinsik dari yang pertama dan kedua. Padahal motivasi yang seperti ini yang tidak akan
menggugah atau memunculkan kesadaran anak. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini yang disebut motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dirinya sendiri. Dia akan selalu mengingat, oh, kalau aku menghargai orang lain, berarti aku harus menghargai diri sendiri. Diri sendirinya bagaimana? Tidak boleh nakal, karena aku juga kalau lihat nakal pada anak-anak, aku sebel, misalnya seperti itu. Atau misalkan, kalau aku ingin pintar berarti aku harus belajar. Itu kesadaran dari dirinya sendiri, bukan karena ancaman dari orang tua atau pihak lain. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini adalah contoh dari konsep disiplin yang artinya gagal atau identitasnya gagal, yaitu dengan apa? Hukuman dan penghargaan. Jadi memberikan penghargaan ini ternyata itu merupakan pendisiplinan yang gagal, Bapak Ibu. Kalau kemarin-kemarin bahkan saya saja sampai kaget. Dulu itu pas waktu saya mendapatkan ilmu di PPG, kalau ada anak yang berhasil berikan bintang 5 seperti itu ya, ternyata itu juga salah, Bapak Ibu. Jadi kita memberikan penghargaan juga disarankan untuk dihindari, biar anak itu muncul motivasi intrinsiknya, bukan mengharap penghargaan atau pujian. Pada hukuman itu pasti menyakitkan. Contohnya tadi, tangannya dipukul dengan penggaris, itu sudah otomatis sakit. Kemudian tidak nyaman, jelas. Yang ketiga, murid menjadi takut. Menyiksa murid, menyembunyikan kesalahan, murid menjadi tidak ramah. Karena takutnya dia menjadi diam tanpa senyum sedikit pun. Bersemut intinya kata sedikit. Kemudian untuk yang penghargaan, apakah penghargaan ini efektif untuk pendisiplinan? Ternyata tidak. Penghargaan tidak akan menimbulkan keefektifan. Yang kedua, dengan penghargaan juga merusak hubungan atau sifat iri. Ini maksudnya apabila dalam satu kelas ada anak yang muncul melakukan sesuatu yang membuat gurunya bagus, kemudian dipuji, anak lainnya pasti akan menjadi iri. Contohnya mendapatkan uang 5.000, iri apa tidak? Pasti iri. Sama-sama menjadi murid, seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Seorang anak yang sudah terbiasa mendapatkan pujian, dia sudah tidak akan mau untuk mengembangkan kreativitasnya lagi. Dia sudah merasa, saya sudah dipuji, saya tidak perlu untuk berbuat yang kreatif lagi, seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Bapak Ibu, ternyata rankingan juga termasuk bentuk penghargaan yang konsep disiplin gagal. Jadi semua anak itu memiliki keunikan masing-masing. Tidak bisa di-ranking dalam satu bentuk pengetahuan atau kognitif saja. Karena setiap anak, satu anak A itu mungkin dia berpotensi di bidang seni, B berpotensi di bidang IPA, C berpotensi di bidang olahraga, seperti itu. Ternyata tidak boleh untuk di-ranking, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, merampas hak untuk menghargai diri. Jadi kita sebagai seorang guru harusnya menghargai usaha yang sudah dilakukan oleh murid-murid kita, walaupun hasilnya belum maksimal. Karena apabila ada anak yang belum maksimal dalam hasil, kita masih memiliki tugas, yaitu mengarahkan dan menuntun untuk dapat mencapai tujuan yang maksimal, seperti itu. Selanjutnya, bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Khusus dan pribadi ini maksudnya
biar tidak diketahui orang lain atau murid lain, sehingga tidak timbul rasa iri. Beri pengakuan kepada semua murid, ini secara bergantian. Jadi semuanya merasa, oh saya juga diperhatikan, bukan hanya satu anak saja. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi tidak hanya saat ini saja, tapi tetap terus seperti itu. Fokus pada prosesnya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi yang gagal, ini yang sukses. Konsekuensi bentuknya dan restitusi. Ini adalah ilmu yang menurut saya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua para pendidik. Yang pertama, ini bentuk konsekuensi berupa penguatan jangka pendek. Kemudian yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Kemudian yang keempat, murid menghormati peraturan. Bukan kata-katanya takut, tapi menghormati ya. Kemudian yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kalau sudah melakukan kesalahan itu tidak ada waktu untuk merenungi kesalahan, yang ada memperbaiki kesalahan. Restitusi yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini yang akan kita pelajari. Nah, konsep disiplin. Ini adalah sebuah cara merumuskan dengan disiplin positif pada murid. Yang pertama, pengertian restitusi, karena yang kita pelajari adalah memang ini restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti kita bisa tahu seperti apa itu. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa Bapak Ibu baca, ternyata hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, dan restitusi itu yang seperti apa. 5 posisi kontrol restitusi. Karena kita akan menghadapi ini dan kita harus tahu, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Setelah mempelajari ini, nanti kita tahu posisi apa sebenarnya yang terbaik kita lakukan untuk pemecahan masalah yang kita hadapi pada anak-anak. 5 posisi kontrol seperti ini sudah dijelaskan satu-satu. Bisa dicermati. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik Bapak Ibu, ternyata menyebut peraturan itu salah. Peraturan itu saklek, atau peraturan itu nanti akhirnya pasti endingnya ada sanksi. Nah, berbeda dengan keyakinan.
Kalau keyakinan itu sudah mendarah daging atau sudah menjadi kesadaran diri dari murid. Peraturan-peraturan itu kan sudah ada ya, misalnya berangkat pagi sebelum jam 7 hari Senin, nah seperti itu. Nah, keyakinan-keyakinan ini nanti yang berbeda seperti apa? Nah, ini akan dibahas. Kegiatan membuat keyakinan kelas, ini hanya contoh. Kemudian ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu misal hari Senin harus memakai seragam merah putih. Anak-anak itu tanpa harus dipertegas peraturan itu, kita sebagai siswa SD Amorogo 1 harus bagaimana? Nanti selalu bilangnya jawabannya disiplin Bu Guru. Oh iya, disiplin. Berarti keyakinan kelasnya itu ditekankan disiplinnya, bukan tulisan hari Senin memakai seragam merah putih. Karena memakai seragam merah putih itu termasuk salah satu bentuk disiplin. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu banyak-banyak nih. Kata-katanya terutama berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat dibuat dalam bentuk positif. Contoh keyakinan kelas, ini adalah contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi nanti bisa kita praktekkan untuk keyakinan kelas. Sudah langsung next. Ini contoh dari keyakinan kelas. Kemudian ini segitiga restitusi. Ini yang paling penting dulu bagi kita semua, terutama saya merasa sekali saya telah salah dalam menerapkan. Kita sebenarnya sudah menerapkan ini loh Bapak Ibu, hanya belum urut seperti itu. Jadi apabila terjadi suatu kasus di sekolah kita, terutama kasus pada anak-anak, bagaimana cara kita mencari solusi? Anak dipanggil dengan cara pertama menstabilkan validitas. Caranya bagaimana? Ditanya dulu, apa kamu tadi melakukan sesuatu? Nanti dia akan bilang sendiri tanpa dituduh seperti itu. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Dipancing dulu. Oh, kamu tadi bertengkar ya? Iya Bu Guru, kenapa? Misal dia mengajak saya Bu Guru. Oh iya, tidak apa-apa. Semua anak pasti akan merasa sakit hati kalau kamu diejek seperti itu. Kemudian diarahkan lagi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau kamu mengejek balik teman kamu atau mengatai teman kamu, apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas? Nanti dia akan menjawab, iya Bu Guru, keyakinan kelas yang bagaimana? Nah, itu mencari solusi bersama-sama agar anak itu tidak merasa berbenturan dengan peraturan, tapi dia sadar dengan sendirinya. Ini yang namanya penerapan segitiga restitusi. Ini menurut saya Bapak Ibu, ini yang paling penting yang akan kita terapkan untuk bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak-anak, sehingga mereka tidak akan mengulangi kesalahannya, tapi akan menjadikan kesalahan itu sebagai pelajaran untuk dapat menjalankan keyakinan yang sudah dibuat bersama. Terima kasih, ternyata sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti akan saya kirimkan bentuk contoh penerapan restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 6 agar Bapak Ibu bisa melihat dan ada bayangan seperti apa kegiatan penerapan restitusi yang dilakukan untuk meluruskan kesalahan anak-anak. Seperti itu, mengingat waktunya ini sudah siang. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak?
terima kasih. Berarti sudah selesai. Semoga nanti kita dapat menjadi seorang pendidik dan pengajar yang sesuai dengan harapan, sesuai dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sungtulodo, ing madya bangun korso, dan tuturi handayani. Semoga kita dapat menjadi guru yang diidolakan oleh anak-anak. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita diskusikan, kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa kemaslahatan bagi kita semua, terutama guru di Indonesia. Saya cukupkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.